Kemudian antioksidan ya, jadi ada vitamin-vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan ini sebetulnya sangat berperan di dalam menghambat ya molekul yang menghasilkan radikal bebas, yaitu untuk kanker dan segala macamnya, radang otak. Ini antioksidannya ini adalah yang asli yang dapat dihasilkan oleh madu untuk kesehatan manusia. Jadi kalau kita tanya kenapa sih bisa antibakteri, nah inilah unsur-unsur yang berperan di dalam madu hutan untuk memberikan kesehatan yang lebih baik pada manusia. Next. Nah, ini juga ya, jadi ini adalah unsur, mungkin nanti dibagikan saja. Jadi vitamin apa saja yang ada di dalam madu yang berfungsi sebagai antibakteri, anti diare, anti alergi, anti kanker, dan kosmetik ya. Jadi selain kita minum, tentu saja kita juga ingin memakai untuk kosmetik, dan sekarang itu sudah ada juga ya odol gigi yang dari madu, karena dia juga bisa namanya plak dari gigi ya. Jadi begitu banyak peran daripada madu ini, mengandung enzim ya, dan itu adalah sesuatu pernik-pernik yang ada di dalam madu yang kita nggak tahu bagaimana bisa terjadi seperti itu. Itu adalah kelebihan daripada lebah yang menghasilkan nektar yang berasal dari berbagai sumber di hutan. Itu adalah mengandung semua unsur-unsur yang dapat memberikan kepada kita kesehatan yang lebih baik. Bahkan kalau kita lelah itu kita minum madu ya. Saya pagi-pagi selalu minum madu ya. Dan kadang-kadang kalau nggak makan pun, kalau kita udah minum madu, kita nggak merasa lapar gitu ya, karena mengandung energi ya. Kemudian mineral, kemudian ada unsur-unsur yang meredakan nyeri, kemudian menghambat bakteri untuk berkembang di dalam tubuh dan sebagainya, bahkan untuk kulit ya, untuk memperbaiki kulit agar kulit tidak cepat keriput dan sebagainya, itu adalah ada di dalam madu ya, dan terutama adalah madu hutan. Makanya kenapa madu hutan sangat mahal ya kan, dibandingkan dengan madu yang budidaya. Karena untuk mendapatkan madu hutan juga susah ya kalau kita lihat prosesnya. Tadi kita lihat bagaimana panen madu, sampai sekarang belum ada satu teknologi yang artinya tepat untuk supaya orang itu jangan dinaikin ke atas pohon sampai memanen madunya dengan cara seperti itu ya. Karena sekarang panen madu hutan itu merupakan salah satu persoalan juga, bagaimana efisiensi, kemudian bagaimana risiko daripada mereka yang harus naik ke pohon untuk manen madu. Next, Masin. Oke. Jadi kalau kita lihat bahwa madu hutan ini sebetulnya kan jenisnya adalah Apis dorsata ya, yang kita tahu. Kemudian multiflora, jadi dia di mana aja dia menghasilkan madu yang kita tidak sebut salah satu jenis. Kalau misalnya kita madu lengkeng, karena memang sumber bunganya dari lengkeng, atau madu rambutan. Tapi kalau madu hutan itu multiflora, jadi kombinasi dari berbagai macam bunga yang menghasilkan nektar hutan itu merupakan sumber untuk penghasil madu yang dikelola oleh Apis dorsata. Warnanya memang cenderung gelap, dan sekarang itu banyak yang hunting madu hutan ya. Banyak sekali yang nyari madu hutan baik di toko dan segala macam, sehingga harga menjadi sangat mahal. Rasanya tadi sudah disampaikan di depan, mulai dari manis sampai asam sampai pahit ya. Kemudian antioksidannya sangat tinggi, dan peluang untuk cemaran kimianya kan kecil. Karena kalau di hutan kan tercemarnya oleh apa? Kecuali oleh asap. Kalau di hutan-hutan yang kalau udah pembakaran hutan, maka pencemaran itu datangnya dari asap. Tapi secara umum, kalau tidak ada sesuatu yang terjadi di hutan, maka madu hutan itu adalah sangat asli ya, karena dia tidak tercemar oleh apapun. Tetapi ya, ada tetapinya. Kadang-kadang madu hutan itu asli dari hutannya, tapi perjalanan dari hutan ke tempat dia dikemas itu bisa menjadi tidak asli. Nah, ini yang kita harus hati-hati banget. Hari ini kita membicarakan, kalau semuanya yakin bahwa apa yang kita bicarakan adalah madu asli. Karena apabila madu hutan itu sudah melalui satu perjalanan dan proses, bahkan setengah jam kemudian juga sudah tidak asli lagi. Dan itu kami mendapat pengalaman seperti itu. Jadi hanya beda 1 jam perjalanan madu yang ada itu, walaupun kemasannya tulisannya asli,
tetapi ternyata hasilnya tidak asli. Apalagi kalau dia sudah masuk ke toko-toko yang lebih besar, walaupun dia dibina oleh yayasan yang sangat terkenal, tapi kita harus harus melakukan sesuatu upaya bahwa kalau bisa madu hutan yang kita katakan asli ini sampai ke toko pun dia asli. Maka khasiat yang tadi disampaikan di depan itu adalah khasiat yang betul-betul nyata ya, real. Ya, jadi bukan mitos, tapi itu adalah sesuatu yang real bahwa madu hutan ini mempunyai khasiat yang luar biasa. Next. Nah, ini banyak mitos ya. Ini kita sampaikan aja banyak mitos seputar madu dan ini sudah banyak sekali institusi ataupun individu yang meminta kami untuk memberikan informasi. Maka mari kita lihat secara benar bahwa banyak mitos yang terjadi dan kadang-kadang kita percaya ya bahwa madu asli tidak disimpan ya. Nanti diskusi boleh berkembang nanti. Kemudian madu asli tidak membeku apabila disimpan di kulkas ya. Ini adalah mitos-mitos dan kita kembali lagi kepada kandungan madunya ya, kandungan air madu, kemudian perbandingan antara karena madu itu kan terdiri dari glukosa dan fruktosa. Kemudian madu asli dalam botol akan meletup atau keluar gas bila tutup dibuka, itu banyak terjadi. Bahkan saya pernah didatangi oleh seorang bupati membawa madu, katakan ibu ini madunya sangat asli ya, tetapi pada saat naik pesawat belum sampai di Bogor madunya sudah meletup ya di atas pesawat. Kemudian datang lagi bawa madu, katanya ini asli dari peternak ya. Kemudian kita analisis ternyata walaupun Pak Bupati yang bawa ternyata tidak asli juga ya. Jadi tadi kadar air itu sangat menentukan, kadar air, karena itu kan akan terjadi fermentasi. Banyak sekali ya korek api kalau disulut ke madu nanti dia bisa nyala gitu ya. Kemudian minum madu tidak boleh menggunakan sendok stainless ya. Kemudian madu yang mengkristal apakah palsu dan tidak. Nah, ini adalah mitos-mitos sekitar kita, tetapi nanti akan kita diskusikan bersama dan Mas Win juga bisa menyampaikan pengalaman-pengalamannya keliling Indonesia untuk menyampaikan informasi tentang madu asli dan tidak asli dan karakteristik madu yang tadi bisa mengkristal, bisa nyala korek api dan sebagainya ya. Jadi ini mitos-mitos dan mungkin Bapak Ibu juga sudah punya banyak pertanyaan atau bahan diskusi, nanti kita diskusikan bersama. Next, Mas Win. Nah, mengapa madu mengkristal ya? Jadi kita harus kembali lagi kepada komponen dari madu ya. Jadi ada dua komponen di mana di situ terdiri dari air, yang tadi kita lihat kadar airnya bisa sampai 27%, kemudian ada bisa 19% sehingga sangat kental, kemudian terdiri dari karbohidrat yaitu glukos dan fruktos. Nah, kalau kandungan dari glukos dan fruktos ini sesuai persentase yang ada di sini, maka akan terjadi kristal ya, karena ada yang memang tidak mudah larut ya dalam air, kemudian membentuk kristal gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kandungan glukos dan fruktos ini melebihi dari persentase yang seharusnya, maka bisa terjadi kristal. Kemudian apabila kita juga menyimpan madu pada suhu yang dingin terlalu lama, itu juga bisa kristal. Jadi pengalaman saya, pernah saya bekerja sama dengan seorang haji dan dia juga adalah pencinta madu, sehingga kami diminta untuk mensosialisasikan atau sebagai promosi dari madu itu beliau, dan memang madu itu kan umurnya sangat lama. Saya sampai lupa menyimpan di satu tempat di dalam kotak, dan pada saat saya buka itu warnanya sudah berubah, kemudian terjadi kristalisasi. Akhirnya disitulah kita belajar kenapa terjadi kristalisasi ya. Jadi menyimpan pada suhu dingin terlalu lama itu juga bisa mengkristal, karena kita tahu bahwa kandungan glukosa dan fruktosa ini juga tergantung kepada nektar dan polen dari pakan yang dibawa pulang oleh lebah sarang. Oke, next, Mas Win. Baik. Bagaimana solusi untuk madu yang mengkristal? Kita sudah pernah berdiskusi juga ya dengan Bu Teni dan Bu Umi, Pak Edi dan kawan-kawan bahwa apabila madu itu mengkristal memang beberapa proses bisa kita lakukan.
Kalau kita mau yang aman, kita simpan aja pada suhu yang agak tinggi, tetapi perlu waktu yang agak lama. Kemudian kita juga bisa memanaskan atau menguapkan menyimpan madu itu di dalam air hangat dengan suhu tertentu untuk beberapa lama, maka madu itu juga akan hilang kristalnya. Kemudian supaya madu itu memang tidak mengalami proses-proses yang kita tidak inginkan sehingga tidak bisa dijual ataupun kita jual orang nggak mau beli ya, itu artinya botol yang digunakan untuk menyimpan madu adalah botol kaca atau food grade. Kemudian untuk pemanasan madu yang mengkristal itu sebaiknya botolnya adalah botol kaca. Kalau enggak akan nanti melumpur ya botol plastik. Walaupun food grade. Next mesin. Oke. Nah ini kepakarannya mesin ada di sini ya. Bagaimana menguji kualitas madu, terutama uji fisik. Kalau uji kimia memang tidak ada jalan lain, kita harus membawa ke laboratorium yang memang bisa menganalisis madu sehingga keluarlah nanti komponen-komponen apa saja yang di dalam madu, dan ini akurasinya cukup tinggi kalau kita bawa ke lab. Kalau uji fisik bisa, jadi kalau kita beli madu kita mungkin tidak harus bawa ke lab, tapi kita sendiri sebagai peminum madu ya itu atau honey lover ya itu kita bisa uji sendiri di rumah ya. Uji sendiri di rumah dengan tentu saja ketepatannya itu antara 70 sampai 75%. Yaitu adalah uji larut, uji kerus, uji buih, dan uji bakar. Ya ini masih ini ya yang sudah sangat familiar dengan ini, dan praktikum-praktikum yang dilakukan bagi mahasiswa juga ini dilakukan dan membuktikan banget bahwa ada beberapa jenis madu yang ada di pasaran itu tidak aktif. Baik, next mesin. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Karena waktunya juga terbatas dan masih ada Pak Edi, sehingga mungkin kita lanjut dengan diskusi. Jadi motonya adalah start your day with honey and milk. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa saya juga salah satu konsumen daripada madu-madu yang dihasilkan oleh teman-teman kita, yaitu tadi Honey Island, kemudian tadi honey wine ya, Golden Tree Honey Wine. Ini manfaatnya luar biasa. Saya sudah mengkonsumsi beberapa botol dan sudah mau habis, dan ini adalah merupakan produk-produk yang luar biasa sekali. Ya jangan lihat harganya ya, mungkin harganya mahal, tapi kalau orang mengatakan bahwa kalau harga mahal itu asli ya, tetapi kalau saya melihat bahwa kualitas daripada madunya luar biasa dan dapat memberikan kesehatan yang lebih baik karena dapat mengobati beberapa penyakit yang sudah terbukti, dan mungkin Pak Edi yang akan lebih detail menjelaskan itu, karena saya juga sudah nonton di Pak Edi di Cake and Bee ya Pak Edi ya dengan Golden Tree Honey Wine-nya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Feni dan Ibu Bapak sekalian.